Dari kejauhan telah terdengar suara beradunya senjata serta bentakan-bentakan hebat. Wiro Sableng percepat jalannya, dan bila dia sampai di halaman rumah yang agak kegelapan itu, maka dilihatnya lah bagaimana halaman rumah itu kini berubah menjadi sebuah medan pertempuran. 6 manusia, sepasang demi sepasang tengah bertempur hebat dan cepat. Di tangga rumah besar dilihatnya berdiri Nilam Suri. Di bawah tangga, dengan bersedekap tangan berdiri seorang laki-laki berbadan tinggi langsing. Wiro tak pernah melihat orang ini sebelumnya. Tapi dia yakin betul bahwa manusia ini pastilah Kaligundil. Di ujung halaman sebelah kiri berdiri pula Bergolawungu. Sebagaimana dua orang yang terdahulu, sepasang matanya memandang ke tengah halaman, memperhatikan jalannya pertempuran. 3 orang anak buah Kaligundil, yaitu Saksoko, Majeneng, dan Krocoweti, sebenarnya bukan orang-orang yang berilmu rendah. Permainan golok mereka cukup lihai. Tapi menghadapi anak-anak buah Bergolawungu, yaitu Ketut Ireng, Seta Inging, dan Pitala Kuning, mereka kalah gesit. Dalam 9 jurus, Krocoweti terpaksa pasrahkan nyawa di landaruyung berduri Pitala Kuning. Krocoweti menggeletak di tanah dengan dada melesak. 3 jurus kemudian menyusul Majeneng, lehernya hampir kutung terbabat kelewang Seta Inging. Pertempuran yang agak lama berlangsung ialah antara Ketut Ireng dan Saksoko. Kedua orang ini mempunyai tingkat kepandaian yang sama dan sama-sama bersenjatakan golok. Namun oleh kemenangan kedua kawannya, Ketut Ireng mendapat semangat dan nyali besar. 5 jurus di muka sambaran golok tiada tertahankan. Akhirnya Saksoko yang berbadan gebuk pendek itu menjerit mengerikan ketika perutnya yang buncit terbabat ujung golok, ususnya membusai dan menjela-jela di tanah. Rahang-rahang Kaligundil kelihatan mengatup rapat dan bertonjolan. Kedua kakinya terpentang. Saat itu karena gelap dan tak seorang pun yang melihat bagaimana kedua lengan Kaligundil menjadi hitam sampai ke jari-jari tangannya. Didahului dengan suara bentakan yang bukan saja dahsyatnya menggetarkan dada, tapi juga menggetarkan tanah. Maka melompatlah Kaligundil ke tengah halaman di mana 3 anak buah Bergolawungu berada. 17 tahun yang lampau, kehebatan pukulan lengan baja itu sudah mengagumkan, dan kini dapat dibayangkan bagaimana keampuhannya. 3 peki kematian merobek kegelapan malam. Ketut Ireng, Seta Inging, dan Pitala Kuning terlempar sampai 5-6 tombak dan menggeletak di tanah tanpa nyawa. Bergolawungu saksikan kematian yang mengenaskan ketiga muridnya itu dengan tubuh bergetar. Bergolawungu, kau tunggu apa lagi? Majulah jika kau benar-benar ingin membalaskan dendam ke Sumat 1000 karat. Meski bagaimana kobaran amarahnya, namun Bergolawungu menyahuti. Jangan bicara terlalu keren keparat. Aku masih berbaik hati untuk membiarkan kau bernafas beberapa jam lagi. Aku Bergolawungu menunggu kau besok pagi. Waktu matahari terbit di pekuburan Jatiwalu. Aku ingin nyawamu terbang ke neraka, disaksikan makam ayah bundaku. Habis berkata demikian, Bergolawungu putar tubuh. Tapi saat itu Kaligundil sudah menyerbunya dengan kedua tangan terpentang. Bergolawungu yang tahu kehebatan lengan baja itu tak berani menyambuti. Dia berkelit ke samping dan lambaikan tangan kanannya. Serangkum angin menyambar ke dada Kaligundil. Kaligundil melompat ke samping dan hentakkan lengannya kembali. Tapi ini juga dapat dielakkan Bergolawungu. Dalam sebentar saja, kedua orang ini sudah terlibat dalam 3 jurus. Memasuki jurus keempat, tiba-tiba dari bagian yang gelap di bawah pohon mempelam terdengar suara memaki. Kaligundil edan! Orang sudah kasih kesempatan untuk bertempur besok pagi, masih saja juga berengasan. Gelok betul! Kaligundil keluar dari kalangan pertempuran. Segera dihantamkan lengannya ke jurusan datangnya suara. Jangan memaki saja kuyuk! Keluarlah! Unjukkan diri! Angin dahsyat melanda ke tempat gelap, menghantam pohon mempelam sampai pohon itu tumbang. Tapi orang yang memaki sudah kabur, dan ketika menoleh ke samping, Bergolawungu pun sudah lenyap. Akan Nilam Suri begitu mengenali suara yang memaki tadi, tanpa tunggu lama dia segera mengejar ke tempat gelap. Beberapa puluh meter kemudian, di pinggiran kampung dekat pematang sawah, orang yang dikejar tahu kalau dirinya dikuntit. Dengan pergunakan ilmu meringankan tubuh yang sudah sampai ke puncak, yang sangat tinggi, dia melompat ke satu cabang pohon dan menunggu. Nyatanya yang mengejar adalah si gadis baju biru itu. Segera dia lompat turun kembali. Hehehe, kita berjumpa lagi Nilam Suri. Dari mana kau tahu namaku? Gadis itu tanya dengan heran. Wiro Sableng tertawa dan menjawab. Terlalu banyak manusia tempat bertanya. Terlalu banyak mulut yang biasa kasih keterangan. Ada apa kau mengejar aku? Ada apa kau ikut campur dengan urusan ayahku? Balik menanya Nilam Suri. Wiro Sableng melangkah mendekati gadis itu. Matanya yang memandang tajam membuat hati si gadis menjadi berdebar. Wiro semakin mendekat juga. Nilam Suri menyurut mundur, namun badannya tertahan oleh batang pohon. Ayahmu Kaligundil bukan? Desisnya. Gadis itu mengangguk. Wiro menyeringai. Dipegangnya bahu gadis itu. Nilam Suri hendak menyibakkan tangan itu, tapi tak jadi karena saat itu Wiro membungkukkan kepalanya. Rasa panas menjalari darah di tubuhnya ketika bibir pemuda itu berani mengecup bibirnya.
Kemudian tangan yang lain dari si pemuda mengusap mukanya. Dia diam saja, juga masih diam ketika tangan itu meluncur turun ke bawah lehernya. Wiro, kau ini triwis sekali, bisik gadis itu setengah merintih. Pemuda itu menyeringai. Kenapa? Kenapa kau ikuti aku? Aku suka padamu, Wiro. Wiro tak banyak tanya lagi. Dipanggulnya tubuh yang ngontok juga lembut itu dan dilarikannya ke tengah sawah di mana terdapat sebuah dangau. Angin malam terasa sangat dingin di udara yang terbuka itu. Tapi tubuh mereka dilanda keringat panas dalam melakukan apa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dalam merasakan apa yang mereka tak pernah rasakan sebelumnya.